Dan kami sudah tersambung dengan jurnalis foto CNN Indonesia Jafar Gebua di Palu, Sulawesi Tengah. Jafar, selamat pagi. Apakah jenazah warga Tiongkok ini akan dikembalikan ke negaranya atau dimakamkan di Indonesia setelah proses identifikasi dilakukan? Selamat pagi, Elvira. Dari informasi yang kami dapatkan, kemungkinan besar kedua sudah ada 4 jenazah warga Uighur dari provinsi Xinjiang, Republik Rakyat Tiongkok yang ditembak saat aparat Satgas Operasi Tinombala. Dan keempat-empatnya sampai saat ini masih disimpan di kamar jenazah Rumah Sakit Bayangkara. Dan kemungkinan besar akan dimakamkan di Palu bila tidak ada pihak keluarga yang meminta untuk pengembalian jenazah ini. Yang jelas identitas dari keempatnya sudah diketahui berkat keterangan dari Jailani, salah seorang terduga teroris yang sudah ditangkap aparat Satgas sebelumnya. Iya, Jafar, lalu bagaimana perkembangan, apakah Anda sudah mendapat informasi mengenai status perkembangan perburuan kelompok Santoso ini? Sampai saat ini, setelah kontak senjata Selasa pagi kemarin yang menewaskan Tiger alias Anto alias Ishak, warga terduga teroris dari Bima, Nusa Tenggara Barat, dan kemudian Joko Uighur alias Turan Ismail, belum ada lagi informasi terbaru. Namun aparat Satgas terus melakukan pengejaran kepada kelompok Santoso. Dari perbincangan sebelumnya dengan almarhum Danrem 132 Tudolako diketahui bahwa mereka saat ini tengah digiring ke daerah yang sudah dipersiapkan oleh Satgas untuk bisa melumpuhkan mereka. Ada 3 titik di Lore Lembanapu yang akan dijadikan, yang sampai saat ini dijadikan tempat persembunyian oleh kelompok ini, yakni Betue, kemudian Torire dan Kalabosa. Mereka akan digiring ke suatu tempat, kemudian akan dilumpuhkan di situ oleh aparat Satgas. Jafar, kita tahu bahwa beberapa waktu lalu ada insiden jatuhnya helikopter milik TNI Angkatan Darat dan sejumlah perwira menengah tewas dalam insiden itu. Apakah kecelakaan helikopter ini mempengaruhi proses dari perburuan kelompok Santoso? Sejauh ini, sesuai penegasan dari Kapolda Sulawesi Tengah sebagai Kepala Operasi Satgas, ia mengatakan bahwa operasi akan tetap terus dilanjutkan, tidak terpengaruh dengan insiden jatuhnya helikopter Bell itu. Dan kemudian Danrem 132 Tudolako yang menjadi korban akibat insiden heli itu juga sudah digantikan oleh Ilyas Alamsa, Brigadir Jenderal TNI Ilyas Alamsa, yang sebelumnya juga menjabat Danrem dan kini menggantikan posisi Danrem sebelumnya sebagai wakil kepala operasi. Lalu bagaimana dengan kotak hitam yang selama ini masih dicari dari helikopter yang jatuh dari pekan lalu, Jafar? Sampai hari ini, tim investigasi dari Markas Besar TNI masih melakukan penyelidikan di lokasi yang saat ini sudah dinyatakan sebagai daerah tertutup. Tidak boleh ada seorang pun yang bisa masuk ke lokasi, termasuk media, untuk pengambilan gambar dan lain-lain sebagainya, untuk memastikan penyelidikan ini berjalan dengan lancar. Namun dari keterangan beberapa pejabat Korem 132 Tudolako, kotak hitam heli Bell ini belum ditemukan sampai saat ini.